Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bersama saya Agnas Setiawan, Guru Geografi Indonesia. Kali ini kita akan coba untuk lanjut lagi membahas soal KSM Geografi 2019 nomor 6 sampai 10 ya, part kedua. Pastikan untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya update terus materi-materi di channel ini ya. Kita langsung lihat nomor 6 ini. Nomor 6 mengenai peta dan pemetaan. Kota Jakarta menjadi salah satu daerah tujuan migrasi dari berbagai pulau di Indonesia. Untuk menggambarkan fenomena tersebut dalam peta dengan baik menggunakan simbol apa ini? Titik, area, garis, atau aliran. Nah, ini tentunya kayaknya materi standar aja. Tidak terlalu susah asalkan tahu ini ya topiknya. Coba jawabannya apa? Jawabannya ya aliran tentunya ya. Oke, ini kan migrasi artinya ada pergerakan. Nah, ini pembahasannya. Pastinya kalian udah tahu bahwa simbol peta itu ada menurut bentuknya ya, ada simbol ini titik, simbol garis, simbol area. Kalau simbol titik ini untuk menyatakan lokasi ya. Nah, lokasi itu kayak ini, kayak gunung ya, kemudian ada ibu kota negara ya, kota kecamatan, kota kecil dan lain-lain. Itu simbol tempat, itu simbol titik. Kalau simbol garis ini garis kayak jalan raya, kemudian jalan desa, rel, ya, sungai, itu simbol garis. Untuk menggambarkan kenampakan berupa garis. Ya, kemudian kalau simbol area itu yang ada batas wilayahnya kayak danau, rawa, sawah, dia punya batas kayak volume gitu ya. Itu penggunaan simbol area. Nah, satu lagi kalau simbol aliran itu pergerakan. Ini kayak ini misalkan migration mode, route, rute ya. Rute migrasi ini rute migrasi burung atau apa ya. Nah, jadi ada pergerakan panah gitu ya. Sama kayak tadi kalau migrasi manusia kan pergerakan, ada pergerakan. Sama juga dengan rute pesawat terbang juga sama yang misalkan kayak gitu. Jadi kalau simbol aliran itu beda dengan simbol garis. Kalau simbol garis itu kan dia statis ya, tetap jalan raya, rel kereta kan dia tetap batas administratif kayak ini tetap ya, tidak bergerak. Tapi kalau simbol aliran itu untuk menyatakan fenomena yang dia berupa gerakan. Gitu aja sih. Oke ya, bisa dipahami. Oke, lanjut. 7. Suhu udara di salah satu lapisan mesosfer sangat dingin mencapai minus 100 derajat Celcius. Menyebabkan meteor-meteor dari luar angkasa yang sangat panas pecah dan berubah menjadi batuan-batuan kecil yang tidak membahayakan kehidupan di bumi. Kondisi ini berada di lapisan mana? Ini lapisan atmosfer ya. Stratosfer, troposfer, termosfer, mesosfer. Oke. Kalau sudah pernah baca materinya, saya yakin tahu. Karakteristik tiap lapisan atmosfer. Jawabannya yang mana? Meteor terbakar itu ada di mesosfer. Ya. Nah, ini the layer of atmosphere. Lapisan atmosfer ada, ini berdasarkan perubahan suhu ya. Ada troposfer yang pertama, ada stratosfer kedua, mesosfer, termosfer, exosfer. Ini yang penting kamu tahu ini aja, karakteristik sifat dari tiap lapisannya, kata kuncinya. Troposfer itu kan gejala cuaca ya, terbentuknya gejala cuaca, kemudian ada penurunan suhu, perketinggian ya, gradient termik. Jadi fenomena-fenomena cuaca kayak petir, angin, hujan, pelangi itu di sini. Stratosfer dia tempat pesawat mengudara ya, pesawat jet karena tidak ada hambatan gejala cuaca tadi ya. Kemudian ada ozon juga, O3 itu untuk menangkal sinar ultraviolet itu di sini stratosfer. Nah, mesosfer ini ada ikon meteor jadi di sini terbakar. Karena kerapatannya tinggi, suhunya kan minus ya. Jadi yang dingin itu udara dingin itu dia tingkat kerapatannya tinggi, densitasnya tinggi sehingga gaya gesek ketika meteor masuk lebih tinggi. Akibatnya hancur paling banyak di sini. Meteor atau asteroid itu paling banyak hancur di mesosfer. Karena kerapatannya tinggi. Kenapa kerapatan udaranya tinggi? Karena suhunya juga minus, ya, sangat dingin. Kemudian termosfer ini lapisan keempat. Ini terjadi kenaikan lagi suhu ya, dan di sini terdapat satelit-satelit tuh di sini. Kemudian ada ionosfer, lapisan pemantul radio tuh di sekitaran sini kalau nggak salah. Kalau exosfer batas luar angkasa, ini batas terluar. Jadi ini
sekilas mengenai lapisan atmosfer dari bawah sampai ke atas. Jadi ini kenapa bisa muncul ada tropo, strato, meso, termo, ekso itu dia karena dilihat dari batas penurunan suhu. Jadi kalau dibuat grafik kan di troposfer kan makin naik ketinggian makin suhu turun ya. Stratosfer naik lagi, mesosfer batasnya turun lagi, kemudian di sini naik lagi. Kan zigzag gitu ya. Ini perubahan suhu, jadi batas perubahan suhunya. Itu yang menjadi landasan di mana batas tiap lapisan yang ini ada troposfer, stratosfer. Ini kan batasnya tropopause ya, stratopause, mesopause itu kan thermopause itu ya batas di antara ininya ketika pembalikan suhunya. Oke ya, lanjut. Klasifikasi iklim Köppen adalah model klasifikasi iklim yang mengkombinasikan antara suhu dan curah hujan yang dihubungkan dengan keadaan vegetasi alami di dunia. Nah, huruf pertama penamaan iklim Köppen menandakan tipe utama dan huruf kedua menandakan apa ini? Yang ada kode-kodenya. Apakah pengaruh hujan, pengaruh suhu, angin, atau sifat-sifat khusus? Nah, ini lumayan agak agak ya membuat berpikir. Ya. Dari mana tuh Pak si kode iklim yang belakangnya? Itu dari pengaruh hujan. Kok bisa kita lihat? Ini kan klasifikasi Köppen ya, ada A. Ini yang huruf utama tuh iklim utamanya A, B, C, D, E gitu kan. Tambah H ya. Nah, di belakangnya ada embel-embelnya ini. Ada huruf kecilnya F, A, M, A, W, S, H, dan lain-lain. Ini dari mana ini? Ini kode dari curah hujan. Nah, ini saya dapat lihat di bahasa Inggrisnya. Each zone is further subdivided based on temperature or dryness ya. For example, zone A has three subdivision ya. Tuh, jadi mana nih? Nah ini dry season ya, kemudian has dry season. Oke, kemudian mana nih? Mana kata kuncinya? Kita lihat. Oke, nah ini ya kata kuncinya tuh di ini. Based on temperature or dryness ini curah hujan. Ya, ini curah hujan. Ini kan misalkan zona AF has no dry season. Dry season itu tidak ada apa nih, musim panas ya kering gitu. Kemudian zone A M ada M-nya ini has a short dry season curah hujannya berarti sedikit ya. Oke, kemudian ini zone A AW ya A W has a winter dry season. Ini curah hujan. Jadi apa namanya? Yang huruf belakangnya ini yang kecil gitu. Oke. Jadi itu curah hujan tadi. Ya, itunya kata kuncinya. Yang belakangnya nih, yang belakang huruf nih. Nah, ini kalau gambar ini kalau dibuat zonasi di bumi, di Köppen climate itu distribusinya kayak gini. Paling banyak itu yang B ya, yang kering 32%. Yang tropical 22, ini yang temperate sedang 16, kontinental itu 24, yang iklim kutubnya 25%. Paling banyak yang kering ternyata. Kalau menurut Köppen ya. Jadi itu indikator yang belakangnya itu curah hujan. Apakah dia sedikit atau terjadinya kapan? Musim panas atau musim kering, musim dingin atau musim salju gitu kan. Ini kan karakteristik no dry season, ya. Short dry season. Ya. Jadi ini curah hujan. Kenapa bisa kering-kering gitu kan? Berarti nggak ada hujan. Dry hot summer gitu kan. Nah, gitulah. Oke ya, dibaca aja lagi. Atau kalau kamu bingung cari dalam bahasa Inggris ini why misalkan Köppen climate classify ya how climate Köppen climate classification atau apa gitu otak atik keyword aja. Nomor 9, kota Cirebon berada pada ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut pada jam 10 pagi, memiliki suhu 28 derajat Celcius. Pada jam 3 dini hari suhu kota Malang yang memiliki ketinggian 550 mdpl memiliki suhu 17 derajat. Nah, dalam hal ini suhu akan berubah menurut apa? Apakah variasi morfologi dan kedudukan lintang, variasi altitud dan temporal harian, variasi temporal harian dan kedudukan lintang, variasi temporal musiman dan spasial. Lihat aja indikatornya ini. Cirebon itu ketinggiannya berarti ini kan ada ketinggian. Ketinggian itu apa? Kemudian kenapa bisa tiap jam berubah? Ya kan? Jam 10 ini jam 3.
Berarti ya ini B. Variasi ketinggian altitude ini kan altitude 8 meter ya, kemudian ini 550 meter itu kan. Nah, temporal harian itu tempo waktunya. Tempo itu waktu kan, jam 10 berapa derajat, jam 3 berapa derajat. Ini makanya untuk mengidentifikasi kata kunci di tiap soalnya, paragraf. Ya, altitude itu kan bahasa Inggris ya kan. Jadi mungkin kalau yang nggak jago-jago banget agak bingung apa altitude itu kan. Kalau alat penghitung ketinggian kan altimeter gitu. Nah ini tadi kan misalkan Malang kan di sini ya ketinggian, di sini kan dataran tinggi, sementara Cirebon dataran rendah. Itu kan beda ketinggian. Itu ya tadi sebetulnya kalau lihat kata kunci di soalnya sih nggak masalah. 10. Perhatikan pernyataan berikut di bawah. Pusat gempa di bawah dasar laut, kedalaman kurang dari 60 km. Tipe sesar strike fault, kekuatan 6 skala Richter, kemiringan sudut miring antar lempeng. Oke. Karakteristik gempa yang menimbulkan tsunami. 135, 234, 124, 345. Oke, mana yang bisa mengenerate apa, menghasilkan tsunami? Jawabannya yang C. Ya, pastinya gempa dasar laut yang dangkal, kedalamannya kurang dari 60 ya. Kemudian Richter di atas 6 skala Richter tuh gede. Nah, ini jadi kenapa bisa terjadi tsunami? Karena ini ya gempa dasar laut. Satu ya, ini kan nanti akan membuat goncangan sehingga air laut naik. Kemudian ada gempa dangkal, biasanya di sini ya berapa kilometer tuh si hiposentrumnya, kayak gempa di Jogja. Kemudian tadi 6 skala Richter itu standar untuk minimal menghasilkan tsunami. Gitu. Apa namanya? Si tsunami itu sebetulnya bukan hanya dari gempa, ada beberapa faktor ya. Yang kedua bisa dari tumbukan meteor bisa ya. Kemudian kalau gede, kemudian ada juga dari longsoran dasar laut kayak di Anyer. Anyer itu kan gara-gara tsunami si runtuhan Krakatau itu kan. Jadi si ininya tebing lereng Krakatau kan tumpah ya, sehingga air lautnya akan naik gitu. Jadi yang menghasilkan tsunami itu bukan hanya gempa tektonik, tapi juga ada letusan gunung api di laut ya, longsoran juga, longsoran laut, dasar laut ya, longsoran ini sungai lagi, gunung api, kemudian ya tadi tumbukan asteroid bisa juga kalau besar sekali. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu dulu untuk pembahasan nomor 6 sampai 10. Kita lanjut lagi nantilah di video selanjutnya. Pokoknya subscribe aja dan share ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.